Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita sudah sampai pada pembelajaran 6 ya, halaman 45. Ya. Untuk pembahasan yang lain bisa didapatkan di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Nah, linknya ada di kolom deskripsi. Ya, mungkin kalau pakai HP kesusahan ya, menggunakan linknya bisa langsung saja masuk ke channel terus cari playlistnya kelas 6 buku tematik ya, mudah ditemukan karena sudah saya susun biar mudah ditemukan. Oke. Di sekitar kita banyak orang yang bekerja demi membantu orang lain, rela berkorban demi orang lain ya, membantu orang lain yang sedang mengalami bencana. Salah satunya adalah petugas pemadam kebakaran ya, kita menyebutkan damkar gitu ya. Pemadam kebakaran. Komandan damkar meninggal saat menyelamatkan anak buahnya. Petugas pemadam kebakaran atau kita singkat damkar bertaruh nyawa saat memadamkan api. Tak sedikit dari mereka meninggal saat berusaha memadamkan api. Seorang petugas pemadam kebakaran bernama Pak Saiful mengenang komandannya yang meninggal saat memadamkan kebakaran di Blok M sekitar tahun 2005. Komandannya yang bernama Pak Subandi tersebut saat itu terjebak kobaran api dan tidak dapat keluar. Selang air yang dibawa Pak Subandi terputus. Pak Subandi sempat melemparkan topi keluar sebagai kode bahwa dia sedang dalam bahaya. Namun tiba-tiba api meledak dan mengenai tubuhnya, ungkap Pak Saiful. Pak Saiful menceritakan bahwa Pak Subandi merupakan seorang pemimpin yang sangat peduli dengan anak buahnya. Meninggalnya Pak Subandi di lokasi kebakaran itu pun karena dia berusaha menyelamatkan tim pemadam yang sedang terjebak dalam gedung yang sedang terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang telah rela berkorban tersebut saat itu menjabat sebagai Kepala Sektor Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan. Pengorbanan Pak Subandi menjadi pelajaran dan motivasi untuk membangun semangat anak buahnya dalam menjalankan tugas. Pak Suhada, seorang petugas pemadam kebakaran yang telah 30 tahun bertugas, menceritakan pengalamannya. Banyak kejadian kritis yang sudah dia lewati selama menjalankan tugas. Kalau sudah di depan api, saya sering berpikir jangan-jangan hari ini saya mati. Tetapi alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan hidup. Yang penting kita tulus menjalani tugas. Jangan banyak mengeluh, kata Pak Suhada. Pak Suhada menceritakan kalau kaki kirinya pernah melepuh terkena air panas saat memadamkan kebakaran di sebuah pemukiman. Pak Suhada juga pernah terkena strum dan reruntuhan atap rumah. Kondisi saat kebakaran sangat riuh. Sering pemadam tidak sempat memeriksa kabel-kabel listrik yang berserakan, maka risiko tersetrum pun harus dihadapi. Sumber dari www.merdeka.com. Ya, diskusikan tugas-tugas berikut bersama kelompokmu. Tulislah pokok pikiran bacaan Komandan Damkar meninggal saat menyelamatkan anak buahnya. Secara umum ya, secara umum adalah pengorbanan ya, pengorbanan petugas damkar saat bertugas ya, bertugas sangat besar, sangat besar ya. Bahkan tugas tersebut bahkan demi menjalankan tugas sebaik-baiknya ya, bahkan demi menjalankan tugas dengan baik, tugas dengan baik
ya bisa kehilangan nyawa. Ya, seperti eh, tokoh ya seperti Pak Saiful ya tadi ya, atau Pak Subandi ya, seperti Pak Subandi, Pak Subandi ya, yang harus kehilangan nyawa saat menyelamatkan anak buahnya yang terjebak api. Anak buahnya yang terjebak api. Ya. Nah, ini adalah salah satu pokok pikiran ya, secara umum ya. Jadi pengorbanan petugas damkar saat bertugas itu sangat besar secara umum, itu yang tergambar dalam seluruh bacaan ya, bukan per paragraf, itu secara umum. Apa yang dapat kamu teladani dari petugas kebakaran dalam menjalankan tugasnya? Ya, seperti yang disampaikan Pak Suhada ya. Nah, ini yang kita teladani di sini. Banyak ya, jangan banyak mengeluh ya, ini kata-kata ya dalam menjalankan tugasnya. Ya, para petugas pemadam kebakaran, dalam menjalankan tugasnya, para petugas pemadam kebakaran bertaruh nyawa demi keselamatan orang lain. Ya, mereka tidak banyak mengeluh dan menjalani secara ikhlas. Pantang mengeluh ya, mengeluh dan menjalani pekerjaan dengan ikhlas. Ini yang kita teladani ya, keikhlasannya dan kemauannya untuk membela kepentingan orang ya. Nilai keturunan apakah yang diterapkan oleh petugas pemadam kebakaran? Keikhlasan dalam menjalankan pekerjaan, dalam menjalankan pekerjaan ya, rela berkorban demi keselamatan orang lain, demi keselamatan orang lain ya. Jadi di agama kita diajari menyelamatkan satu nyawa dengan ikhlas itu sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia ya, apa pahalanya itu. Jadi itu yang mungkin menjadi motivasi ya para petugas kebakaran untuk terus bekerja dengan ikhlas ya. Dia selalu bersyukur masih diberi kesempatan hidup ya untuk menjalankan pekerjaan, selalu bersyukur tadi, selalu bilang alhamdulillah ya, selalu bersyukur masih
ya diberi kesempatan untuk menjalankan tugas. Ya, kesempatan dalam artian hidup ini ya. Ya, masih diberi hidup untuk menjalankan tugas. Itu adalah nilai ketuhanan yang ada. Nilai kemanusiaan apakah yang diterapkan oleh petugas pemadam kebakaran? Rela berkorban demi menolong orang lain. Rela berkorban ya demi menolong orang lain. Ya. Apa yang dapat kamu lakukan dalam upaya membantu lingkunganmu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan? Ya, yang kita dapat lakukan adalah kita memulai dari diri kita sendiri. Ya, membantu lingkunganmu ya. Kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, mulai menerapkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Misalnya menjenguk teman sakit ya, asal bukan COVID ya, 19, menjenguk teman sakit. Ini memang tuntunan agama ya. Dan ini juga merupakan kemanusiaan. Membantu nenek menyeberang jalan. Ini contohnya ya. Membantu nenek menyeberang jalan. Nah. Membantu nenek atau kakek ya, orang tua ya, menyeberang jalan. Dan lain-lain bisa kita lakukan ya. Intinya berbuat baik ya, berbuat demi kemanusiaan. Presentasikan hasil diskusimu di depan kelompok-kelompok lain atau bapak ibu guru. Seorang pemimpin mengemban amanat untuk kesejahteraan rakyatnya. Sebuah lagu daerah dari Jawa Tengah mengandung pesan bagi seorang pemimpin agar berhati-hati dalam melaksanakannya. Ini adalah lagu Gundul-Gundul Pacul ya, ciptaan Harjo Subroto. Do-nya di C ya, kita mainkan di C ya. Ini adalah lagu yang syarat dengan makna. Kita nyanyikan dulu ya. Do-nya kita pakai C. Bisa ya. Jadi nanti kita artikan lagunya karena Pak Ali orang Jawa ya, bisa mengartikan ini. Beda dengan lagu sebelumnya ya. Kita nyanyikan sama-sama. Gundul-gundul pacul-cul kembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul kembelengan, wakul nglimpang segane dadi sakratan. Oh, ratan di sini ya. Kalau Pak Ali dulu waktu belajar sak latar, di sini sak ratan ya. Jadi sama saja ya.
Kalau ratan itu jalan, kalau latar itu halaman rumah. Ya sama saja. Oke, makanya kok tadi ada yang aneh gitu. Tapi pada intinya semangatnya sama ya. Kita lihat di sini apa judul lagu tersebut. Apa judul lagu tersebut adalah Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul. Pacul. Gundul-gundul pacul, cul. Nah ini gundul-gundul pacul. Dari daerah mana? Di sini sudah disebutkan ya, dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nada dasar yang digunakan do-nya di C tadi ya. Do sama dengan C. Pali juga menggunakan C untuk do-nya tadi. Apa tempo yang digunakan? Temponya ini pelan ya, sama dengan lagu sebelumnya ini masuk adante gitu. Gundul-gundul pacul-cul, hampir sama dengan butet. Apa arti tanda tempo tersebut ya? Itu menyanyikannya pelan ya, pelan dinyanyikan dengan tempo sedang. Tempo sedang. Oke. Berlatihlah menyanyikan lagu Gundul-gundul pacul, berlatihlah terus dan mengulang-ulangnya hingga kamu dapat bernyanyi dengan baik. Perhatikan pengucapan syair lagu agar jelas dipahami dan pendengar. Nyanyikan Gundul-gundul pacul dengan nada dasar yang berbeda. Rasakan mana yang lebih nyaman. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Kita fokus pada artikulasinya. Gundul-gundul pacul-cul, gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul, gembelengan, wakul glimpang sekane dadi salatar. Atau di sini sak ratan ya. Wakul glimpang sekane dadi sak ratan. Nah, seperti itu. Ratan itu artinya jalan. Oke, kalau Mama belajar dulu ratan apa latar? Latar ya. Jadi dulu waktu kecil itu Pak Ali diajarkan pakai latar ya. Latar itu halaman. Gundul-gundul pacul adalah salah satu lagu daerah yang ditulis oleh Sunan Kalijogo pada tahun 1400-an. Ya, jadi ini adalah upaya Kanjeng Sunan untuk mengajarkan kebaikan. Ya. Gundul-gundul pacul adalah lagu nasihat dari sang wali bagi pemimpin Jawa untuk mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Arti gundul adalah kepala pelontos tanpa rambut. Kepala adalah lambang kehormatan dan kemuliaan seseorang. Sementara rambut adalah mahkota, lambang keindahan kepala. Dengan demikian, gundul artinya adalah kehormatan tanpa mahkota. Ya, gundul itu kehormatan tanpa mahkota yang dimaksud di lagu ini. Pacul adalah cangkul. Orang Jawa mengatakan bahwa pacul adalah papat kan ucul. Ada 4 yang lepas. Ya, gundul pacul. 4 kan ada 4 hal yang lepas. Ya. Dengan pengertian kemuliaan seseorang tergantung pada 4 hal. Ya, yaitu cara orang tersebut menggunakan mata, ya, hidung, telinga, dan mulutnya. Ya, gundul kepala tanpa mata, tanpa telinga, tanpa hidung, tanpa mulut. Ya. Jika 4 hal itu lepas, kehormatan orang tersebut juga akan lepas. Mata digunakan untuk melihat kesulitan rakyat. Telinga digunakan untuk mendengar nasihat. Hidung digunakan untuk mencium wewangian kebaikan.
mulut digunakan untuk berkata yang adil. Itu maksudnya. Gembelengan artinya besar kepala atau sombong dan bermain-main dalam menggunakan kehormatannya. Abuse of power, kata orang barat seperti itu. Dengan demikian makna kalimat itu adalah bahwa seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang diberi mahkota, tetapi pembawa pacul untuk mencangkul mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun orang yang sudah kehilangan 4 indera tersebut akan berubah sikapnya menjadi congkak dan atau gembelengan. Nyunggi wakul, gembelengan. Nyunggi wakul itu adalah tempat nasi atau bakul. Ya, nyunggi itu membawa di atas kepala. Dilambangkan sebagai menjunjung amanah rakyat. Namun saat membawa bakul, sikap sombong, hati gembelengan, wakul ngelimpang. Ya, melambangkan amanah dari rakyat jatuh, ngelimpang itu jatuh. Akibat sikap sombong saat membawa amanah tersebut. Segane dadi sakratan, nasinya jadi sehalaman, ya. Latar ya. Kalau ratan itu sebenarnya bukan halaman, ratan itu adalah jalan. Ya. Segane dadi sak latar, halaman, melambangkan hasil yang diperoleh dari menjadi berantakan, sia-sia, tidak bisa dimakan lagi, tidak bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jadi kalau kita artikan gundul pacul-cul, kepala tanpa mahkota, ya, gundul ya. Ya, mahkota itu pacul, gundul pacul itu kepala yang keempat inderanya hilang, gundul pacul, ya, matanya untuk melihat kesulitan masyarakat hilang, telinganya untuk mendengarkan nasihat hilang, hidungnya untuk mencium kebaikan hilang, mulutnya untuk menyuarakan kebenaran hilang. Gembelengan akan menjadi orang yang sombong. Nyunggi wakul gembelengan, membawa amanah yang diberikan oleh rakyat dijalankan dengan sombong, dijalankan dengan tidak amanah, ya, gembelengan, ya, itu sombong. Wakul limpang segane dadi sak latar, ya, akhirnya bakul itu akan gelimpang, bakul itu tempat nasi tersebut akan jatuh dan nasinya tercecer, ya, sehingga tidak bisa dimakan lagi. Hasil yang dicapai selama memimpin tidak bisa digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Ya, seperti itu. Itu adalah pesan bagi para pemimpin. Itulah bagaimana Sunan Kalijogo menyampaikan nasihatnya dengan lagu yang indah. Ada lagu termasuk jenis bertangga nada diatonis minor. Apa maksudnya? Tanda nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor memiliki interval jarak 1,5 ya. Tangga nada diatonis minor ada bermacam-macam, salah satunya tangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Perhatikan contoh urutan tangga diatonis minor harmonis. Ya, dari la, ya. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Jadi dari la berakhir di la. Ya. Jadi 1,5 1,1,1,1,1 dimulai dari la. Ciri-ciri nada diatonis minor biasanya sebagai berikut. Lagu bersifat sedih, lagu kurang bersemangat, melodi biasanya diawali dengan nada la, namun tidak menutup kemungkinan diawali mi dan diakhiri dengan la. Ya, diawali dengan la atau mi, ya, diakhiri dengan la. Secara umum lagu bertangga nada diatonis minor bersifat sedih dan kurang bersemangat.
Namun ada juga lagu bertangga nada minor yang gembira dan bersemangat, misalnya Ayam dan Lepeh dan Bungung Jumpa. Adakah pengetahuan dan keterampilan yang dapat kamu berikan bagi perbaikan di sekitarmu? Apakah itu ya, pengetahuan dan keterampilan ini kalian apa yang kalian mampu? Misalnya mampu membuat kerajinan dari barang bekas, mungkin ya, membuat kerajinan dari barang bekas, ya, mampu menggunakan ulang barang bekas untuk ini recycle ya, atau kalian bisa menciptakan karya baru, reuse ya, menggunakan barang ya bekas untuk keperluan lain. Ya, ini adalah keterampilan juga ya, misalnya membuat pot-pot dari botol bekas ya, pot botol bekas misalnya bekas. Atau kalian mampu mempunyai kepemimpinan ya, menjadi ketua Karang Taruna misalnya, menjadi ketua Karang Taruna. Atau kalian berhasil mengajak teman-teman kalian untuk mendirikan grup musik misalnya. Ya, jadi menggunakan waktu luang untuk hal-hal yang positif. Ya, ya itu baik juga untuk lingkungan, daripada nongkrong-nongkrong ndak ada juntrungnya, mending mengasah keterampilan. Sikap baik apa yang dapat menjadikan kehidupanmu dan lingkungan sekitar menjadi lebih baik, yang ada konteksnya dengan bab yang sedang kita bicarakan ini adalah rela berkorban untuk orang lain, menjaga amanah yang diberikan pada kita, yang diberikan pada kita. Nah, kerjasama dengan orang tua, bersama orang tuamu nyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul ya, dan pahami maknanya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.